Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita jumpa lagi di ibadah raya kita, Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Bethlehem Wahena. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah raya kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, yang di asrama-asrama, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin, amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan, selamanya Kau ajaib bagiku. Bapak berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Tuhan boleh menolong kami sepanjang minggu berjalan di dalam segala aktivitas kami dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu, kami kembali berkumpul di
di hadapan-Mu Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sebelum kami masuk jauh lebih dalam untuk menyembah-Mu Tuhan, mari Bapa Engkau kuduskan kami, sucikan setiap pribadi kami. Layakkan kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami buat pagi hari ini Tuhan, Engkau dipermuliakan, Engkau diagungkan lewat segala sesuatu yang kami buat di pagi hari ini. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu Tuhan di pagi hari ini. Mulai dari hamba-Mu sebagai pemimpin pujian, bahkan teman-teman singers, bahkan juga pemain musik, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahkan sebentar juga Tuhan kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami buat di pagi hari ini, biarlah Engkau dipermuliakan Tuhan. Satu hal yang kami minta Tuhan, kuasai seluruh tempat ini, kuasai seluruh hati kami, kuasai seluruh kehidupan kami, agar apa yang kami buat Tuhan Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biarlah semua boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, dan nama-Mu dapat dipermuliakan. Kami buka ibadah ini hanya kepada satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sekali lagi kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Bapak jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita terus akan memuji Tuhan dari nyanyian Kemenangan Imar nomor 157. Kita menyanyi ayat 1 dan 3. Pada ayat yang pertama dalam keadaan duduk, pada ayat yang ketiga dalam keadaan berdiri. Mari bersama dengan orang-orang percaya, kita mengaku iman percaya kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita hari ini diberkati Tuhan, amin. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan, haleluya. Mari kita siap bersorak untuk Tuhan, haleluya.
bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang syukur bagimu Tuhan, amin. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa bagi kami. Ucaplah dan lihat, amin, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, amin. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan terlalu baik untuk kita, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat persilakan duduk kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya waktu kita membuka hati kita, mempersiapkan diri kita untuk mendengar sabda Tuhan, Tuhan akan terus menyertai Bapak Ibu dan saya. Asalkan kita selalu percaya, yakin bahwa janji Tuhan itu ada. Mari kita sembah Dia. Mari kita mengagungkan Dia. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita, amin. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkan. Sekali lagi sebagai doa kita, amin. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Terima kasih Tuhan. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengasihi segalanya. Segalanya terjadi di hidupku
semua ada waktu. Amin. Tetap setia segalanya. Segalanya terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di terima kasih Tuhan. Janjimu selalu nyata Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan segalanya. Segala yang terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah. Segalanya kepada hambanya Bapak Pendeta Levison. Segala yang terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan amin, amin. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami percaya bahwa kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan selalu indah dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami umat jemaat-Mu secara khusus jemaat Bethlehem mempersiapkan diri hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah raya ini. Biarlah ketika firman Tuhan disampaikan, kuasa Allah turun atas umat jemaat-Mu, berkat Allah dicurahkan, sehingga umat jemaat-Mu yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat terbelenggu dibebaskan, dan yang susah memperoleh penghiburan dari Allah. Tuhan berkati kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah dan di asrama jemaat Bethlehem yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Minggu hari ini kita patut bersyukur kalau kita masih ada menikmati segala rahmat dan kebaikan Tuhan. Semua karena anugerah Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Puji Tuhan, firman Tuhan minggu pagi hari ini terdapat di dalam kitab Roma pasal 7 ayat 22 dan sampai ayat 26. Firman Tuhan, sebab di dalam
batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Di dalam firman Tuhan yang kita baca bersama, yang kita dengar, bahwa di sini menjelaskan walaupun kita sebagai orang percaya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, namun Alkitab dalam pembacaan kini menjelaskan bahwa kodrat dosa itu masih ada di dalam kehidupan orang percaya. Sifat dosa atau kodrat dosa yang dialami adalah suatu keberadaan manusia yang berdosa. Tetapi di sini kita bersyukur kepada Tuhan bahwa segala sesuatu kita dapat menyelesaikannya di dalam Kristus. Rasul Paulus di sini sangat jelas mengatakan, sekalipun ia sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, serta sudah melayani Tuhan Yesus Kristus dengan sangat luar biasa, namun dia menyatakan bahwa di dalam dirinya masih ada tabiat, masih ada sifat-sifat dosa, kodrat dosa di dalam kehidupannya. Nah, untuk mengalahkan kodrat dosa ini, maka Rasul Paulus mengajak kita dalam kebenaran-kebenaran firman-Nya, firman Allah yang disampaikan. Disinilah Rasul Paulus memberikan penjelasan-penjelasan bagaimana supaya orang percaya yang di dalamnya kodrat dosa masih ada, dan bagaimana ia dapat mengalahkan kodrat dosa ini dan dapat menguasai dan mengendalikan seluruh tubuhnya, sehingga kodrat dosa yang ada di dalam dirinya tidak dapat menguasai dia. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita semua rata-rata yang percaya kepada Yesus selalu ada keinginan, selalu ada kemauan untuk melakukan hal yang jahat. Itu yang disebut kodrat dosa. Maka Rasul Paulus berkata, setiap aku mau melakukan hal yang baik, yang jahat itu ada padaku. Tetapi di dalam semua tulisan-tulisan Rasul Paulus, dalam semua penyampaian-penyampaian Rasul Paulus secara sistematika yang dipimpin oleh Roh Kudus, bagaimana ia bisa menang terhadap kodrat dosa di dalam kehidupannya, disinilah yang harus kita ketahui. Bagaimana supaya kita bisa menang dari kodrat dosa, menang dari sifat-sifat dosa yang masih ada di dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita pahami, dan ini yang harus kita ketahui dan harus kita lakukan, sehingga kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah menerima Kristus Yesus, kita hidup dalam kebenaran Allah, kita hidup dalam kekudusan Allah, kita hidup dalam sesuatu yang mempermuliakan Allah dengan sifat-sifat dan karakter-karakter moral yang ilahi. Pertama, untuk menang terhadap kodrat atau sifat-sifat dosa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang harus kita lakukan adalah berpegang pada hukum roh. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika seseorang berpegang pada hukum roh, maka kehidupannya sebagai orang percaya akan selalu mengalami kemenangan demi kemenangan atas dosa, mengalami suatu kebebasan dan mengalami suatu
kemerdekaan atas dosa sesuai dengan pasal 8 ayat 2, bahwa roh yang memberi kehidupan telah membebaskan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Inilah yang membuat orang layak di hadapan Allah. Inilah yang membuat seseorang berkenan di hadapan Allah. Apakah hukum roh itu? Hukum roh adalah aturan yang berisikan ketetapan-ketetapan Allah yang membawa orang percaya kepada kehidupan baru. Jika seseorang berada di dalam hukum ini, maka ia memperoleh suatu kehidupan, kekuatan dari Allah untuk menang terhadap kodrat dosa yang ada di dalam dirinya. Kita sudah tahu, Alkitab sudah mengatakan bahwa dosalah yang menjadi pemisah antara manusia dan Allah. Dosalah yang membuat manusia tidak berkenan di hadapan Allah. Dosalah yang membuat doa kita tidak dijawab oleh Allah. Karena kodrat dosa ini masih ada dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya sebagai orang percaya kita harus mematikannya. Dan untuk mematikannya kita harus berpegang pada hukum roh, hukum kemerdekaan, hukum pembebasan, hukum kemenangan, di mana di dalamnya kita boleh layak menerima bagian-bagian yang ditetapkan Allah bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Kedua, supaya kita menang atas kodrat dosa, menang atas sifat-sifat dosa dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang harus kita lakukan adalah membaharui pemikiran kita setiap hari. Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 12 ayat 2 juga di situ tentang pembaharuan pikiran. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, sebagai orang percaya, sekali dalam kehidupan kita seringkali, setiap hari, kadang setiap perjalanan hidup kita mengisi informasi-informasi dari dunia ini, mengisi segala informasi-informasi yang jahat, yang tidak benar, dan kita terima informasi itu lewat mata kita dan telinga kita. Dan inilah informasi yang dari dunia yang jahat itu mempengaruhi keadaan pemikiran kita, sehingga kodrat dosa yang lemah di dalam kehidupan orang Kristen disinilah dapat diaktifkan, dapat dihidupkan kembali. Maka itulah sebabnya Rasul Paulus berkata supaya kita mengadakan pembaharuan pemikiran setiap hari, sehingga kodrat dosa dalam hidup orang percaya tidak berfungsi. Kodrat dosa dalam kehidupan orang percaya tidak bisa berbuat apa-apa alias lemah. Jadi perlu ada pembaharuan pemikiran setiap hari. Untuk membaharui pemikiran kita, menetralisirkan pemikiran kita agar kodrat dosa tidak hidup dalam kehidupan kita, maka kita harus memperbaharuinya dengan firman Tuhan, memperhadapkannya dengan firman Tuhan, sehingga kita boleh memperoleh kemampuan, memperoleh kekuatan jiwa kita dibentuk dengan karakter-karakter dari pikiran-pikiran Allah sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, banyak informasi yang sering kita masukkan di dalam diri kita. Justru informasi-informasi itu bukan untuk membangun rohani kita. Banyak kita mengumpulkan informasi-informasi dan menyimpannya di dalam memori file kita. Dan itulah yang membuat kita kadang-kadang tidak bisa hidup menurut kehendak Allah. Karena informasi yang kita dapatkan dari dunia merangsang, menghidupkan, mengaktifkan segala reaksi atau kodrat atau sifat dosa yang sebenarnya sudah lemah. Tetapi karena dihidupkan kembali, maka dia menjadi aktif sehingga kita tidak berdaya untuk melakukan hukum Allah. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari setiap hari kita perlu mengisi pemikiran kita dengan kebenaran firman Allah. Ini penting dalam kehidupan kita, sehingga landasan kita berpikir adalah kebenaran Allah dalam menyaring, dalam menilai segala sesuatu, sehingga segala sesuatu yang masuk semuanya dinetralisirkan dan keadaan kita baik di hadapan Allah.
Karena orang-orang yang berkenan di hadapan Allah saja yang memperoleh jaminan Allah. Apalagi saat ini kita berada dalam masa yang sulit, dalam masa situasi yang luar biasa. Nubuatan banyak orang telah menyatakan ya sesuatu yang pada akhir dari gereja ini. Tetapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya firman Allah yang harus kita pegang. Apapun yang terjadi itu, kita harus bersandar. Kita tahu bahwa dunia pasti rencana Allah akan digenapkan dalam dunia, dan rencana iblis juga akan digenapkan dalam dunia. Kesempurnaan dari rencana Allah akan dilakukan di dalam dunia, dan kesempurnaan dari rencana iblis akan dilakukan di dalam dunia. Dan kita harus mempersiapkan diri untuk itu. Maka kita harus selalu membaharui pemikiran setiap hari. Sehingga lembaran-lembaran yang masuk dalam kehidupan kita, informasi yang masuk dalam diri kita, dan setiap kehidupan kita, kita tulis hidup kita, karakter kita dengan lembaran-lembaran yang bersumber tulisan-tulisannya dari Allah sendiri. Ketiga, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya kita menang atas kodrat dosa dan menang atas sifat-sifat dosa yang masih aktif dalam diri kita, maka yang harus kita lakukan adalah memerangi keinginan dosa dalam diri. Seperti yang saya katakan tadi di awal firman Tuhan yang saya sampaikan dalam khotbah, bahwa orang percaya sekalipun sudah percaya Yesus Kristus, tidak otomatis sifat dosa itu hilang dalam kehidupan orang Kristen. Sifat dosa itu masih ada. Tetapi di sini bagaimana kita sebagai orang Kristen menaklukkannya, mengendalikannya, sehingga itu tidak bisa mempengaruhi kita. Dan untuk itu kita harus memerangi, berjuang untuk memeranginya. Tanpa ada perjuangan untuk memerangi sifat dosa yang aktif di dalam kehidupan kita, maka kita sebagai orang Kristen menjadi orang Kristen yang gagal dalam mengikut Tuhan. Perlu dalam kehidupan kita harus ada peperangan. Makanya Rasul Paulus sebagai hamba Allah yang melayani Tuhan, sekalipun dalam kehidupannya ada kodrat dosa, dia berusaha berjuang berkenan kepada Allah. Dan dia setiap hari membawa dirinya kepada maut. Dia setiap hari membawa dirinya kepada kematian terhadap daging, keinginan-keinginan kodrat dosa dalam kehidupannya. Maka dia mengajarkan kepada umat-umat Tuhan yang diinjili, yang digembalakan. Dia sampaikan supaya kita harus mematikan seluruh keinginan dunia di dalam kehidupan kita. Ini bagian dari perjuangan untuk menaklukkan kodrat dosa yang menguasai hati, yang menguasai pemikiran, yang menguasai kehidupan tubuh seseorang yang percaya. Kita telah diberikan kuasa untuk berjuang. Dalam kitab Wahyu selalu berkata, berbahagialah orang yang menang, mereka akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Dan banyak dalam kitab Wahyu tentang berbicara tentang berbahagia orang yang menang. Ini adalah hasil dari perjuangan. Tanpa ada perjuangan, segala sifat karakter dosa, segala sifat-sifat kodrat dosa dalam kehidupan kita tidak akan bisa dikalahkan. Maka perlu ada perjuangan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita berjuang seperti Rasul Paulus berjuang untuk kemuliaan Allah. Terakhir, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya kita bebas dari kodrat atau sifat dosa yang masih aktif dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka kita harus mengalami yang disebut mati terhadap dosa. Di dalam Roma 6, Rasul Paulus menjelaskan tentang mati terhadap dosa. Itulah sebabnya Paulus menyampaikan bahwa dosa jangan lagi berkuasa atasmu. Itu berbicara bahwa dosa itu sudah melemah, tidak berdaya di dalam diri orang percaya. Maka kehidupan kita sebagai orang percaya harus mengalami yang disebut mati terhadap dosa, alias putus hubungan dengan dosa.
Nah, disinilah maka terjawab di dalam Yohanes 3 ayat 6 dan 9 yang dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya 1 Yohanes 3 ayat 9 mengatakan bahwa orang yang lahir dari Allah tidak lagi berbuat dosa. Orang yang tinggal di dalam Tuhan tidak lagi berbuat dosa. Kenapa? Mereka yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, sebab Rasul Paulus mengatakan mereka yang mati terhadap dosa tidak lagi dikuasai oleh dosa. Dan disinilah Yohanes mengatakan mereka yang tinggal dan yang lahir dari Allah, mereka tidak berbuat dosa. Kenapa? Sebab kekuatan Allah ada dalam diri mereka dan telah mati, putus hubungan terhadap dosa. Disinilah penyebabnya orang-orang Kristen mengalami kemenangan. Kita diperhadapkan dengan perjamuan kudus sebentar. Kita akan makan dan minum perjamuan kudus. Untuk itu persiapkanlah diri sehingga kita layak menerima berkat-berkat Allah melalui ibadah yang disertai sakramen perjamuan kudus ini. Akhirnya saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kemenangan atas kodrat dosa tidak akan terjadi jika kita sebagai orang percaya tidak berjuang sungguh-sungguh untuk memeranginya. Melalui ketaatan kepada firman Tuhan dan mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kodrat dosa dalam diri kita sebagai orang percaya dapat ditaklukkan, dikendalikan dan dimatikan sehingga kita hidup berkenan bagi Allah. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Engkau mengajar kami untuk kami menang atas kodrat dosa. Sebab dosa penghambat berkat Allah. Tuhan berkati kami, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, kami mau berpegang pada hukum roh. Kami mau membaharui pemikiran kami setiap hari dengan firman Tuhan. Kami mau memerangi keinginan-keinginan dosa dalam diri setiap hari dan mati lepas terhadap dosa sehingga kami mempermuliakan Allah di dalam dunia ini. Kami juga siap menantikan kedatangan. Terima kasih dalam masa kesukaran besar ini. Biarlah pemeliharaan Tuhan tetap atas kami, umat jemaat Bethlehem dimanapun berada. Setiap kepala keluarga, setiap ibu rumah tangga, setiap anak laki-laki, setiap anak perempuan, pemuda pemudi diberkati, dilindungi, dijaga dan dipelihara di dalam nama Yesus Kristus. Dijauhkan dari tulah kutuk sampar dalam nama Yesus. Yang sakit engkau jamah, yang terbaring di rumah sakit, di rumah, apapun penyakit mereka dalam nama Yesus Tuhan, biarlah mereka memperoleh kesembuhan. Yang lemah dalam nama Yesus supaya dikuatkan, yang susah, yang terikat dalam nama Yesus dibebaskan, dihiburkan. Kuasa Allah turun atas umat jemaatmu. Berkatilah umat jemaatmu dalam pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan biarlah menghasilkan berkat untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan dalam rumah tangga dalam nama Yesus Kristus. Orang tua-tua dalam jemaat Tuhan memberkati supaya mereka diberikan pertahanan tubuh yang kuat. Bapa di sorga, Tuhan, penyakit menular COVID-19 yang disebut coronavirus ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami minta enyakan dari rumah-rumah umat jemaatmu, secara khusus jemaat Bethlehem, supaya jemaat Bethlehem engkau utus malaikatmu Bapa, sehingga malaikat itu menyertai umatmu dimanapun umatmu pergi, keluar masuk rumah senantiasa dilindungi oleh Allah. Tuhan memberkati mereka. Apapun yang digumuli oleh umatmu, Tuhan memberkati. Berkati gembala sidang, berkati semua staf BPJ. Tuhan memberkati dalam nama Yesus sehingga pelayanan terus berjalan dengan segala baik. Pemerintah bangsa negara kami, Tuhan memberkati dengan seluruh, oh Tuhan, penanganan yang dilakukan saat ini untuk menjaga keamanan, kesejahteraan dan kesehatan bangsa ini. Tuhan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Engkau memberkati pemerintah Papua ini, Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Engkau tolong kami semua. Ini doa dan sembahyang hamba. Hamba berdoa dalam nama Yesus secara khusus Gereja Kemah Injil Indonesia dari aras pusat, wilayah dan juga daerah atau klasis dan jemaat-jemaat lokal diberkati dan dilindungi oleh Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kepada Bapak Gembala dan staf Gembala dipersilakan.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, dimanapun saudara berada, secara khusus Jemaat Bethlehem yang ada di rumah dan di asrama-asrama, mari kita bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, Allah yang kudus, saat ini Tuhan, kami umat jemaat Bapa mau masuk di dalam upacara perjamuan kudus Bapa. Sebelumnya Tuhan, kami mengambil roti dan anggur Bapa. Hamba berdoa dalam nama Yesus, persiapkan hati pikir kami Bapa. Persiapkan seluruh pelayan dan jemaat Tuhan. Biarlah hidup dan kehidupan kami dilayakkan untuk bersama-sama boleh ambil bagian bersama-sama di dalam perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus, kami sudah siap. Pimpin tuntun kami Bapa. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, bersyukur, dan berterima kasih kepadamu ya Bapa. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, sekarang kita akan makan perjamuan suci. Sebab itu dengarkanlah dulu akan pengajaran Tuhan. Tak kala perjamuan suci itu ditentukan, Rasul Paulus berkata kepada orang Korintus dalam suratnya yang pertama, dalam pasal 11 ayat 23 hingga 30, yang berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia akan berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendapatkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Supaya sekarang kita ikut serta dalam perjamuan suci ini, memperoleh berkat, maka kita wajib untuk menguji diri kita sendiri, dan kita wajib melakukan apa segala yang menurut kehendak Tuhan penebus kita. Mari sekali lagi, sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan untuk bersihkan hidup dan kehidupan ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah ada di meja perjamuan Bapa. Sebelumnya kami Tuhan
mengambil bagian bersama. Kuduskan hati jiwa kami Bapa. Kami sadar bahwa hidup kami ini penuh dengan keterbatasan dan penuh kekurangan. Jikalau selama ini kami berjalan di atas dunia ini Bapa, berdosa di hadapan-Mu, baik lewat perkataan, pikiran, dan perbuatan. Biarlah saat ini Tuhan, kami minta pengudusan Tuhan, penyucian Tuhan, agar kami layak untuk mengambil bagian bersama-sama dalam perjamuan kudus ini Bapa. Pakai setiap hamba-hamba-Mu yang siap untuk melayani Tuhan. Jadikanlah kami berkat-Mu. Dalam nama Kristus Yesus, hamba berdoa, bersyukur, dan kami siap melakukan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Nyawaku diberikan, darahku tercurah. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, saya mengundang untuk bersama-sama kita bangkit berdiri, menghormati perjamuan kudus. Waktu malam Yesus bersama murid-muridnya mengadakan perjamuan kudus seperti yang hari ini kita lakukan. Dia mengambil roti yang tak beragi dan membagi-bagikannya, serta mengajaknya mengangkat tinggi-tinggi. Dia berfirman, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu, kita makan bersama. Setelah Yesus makan roti, dia mengambil cawan, mengisinya dengan air anggur, dan membagi-bagikannya serta mengajaknya mengangkat tinggi-tinggi. Mari kita angkat. Dia berfirman, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai kedatangan. Mari kita makan.
minum bersama-sama. Umat jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, sebab Engkau berfirman, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia memperoleh hidup yang kekal dan aku tinggal di dalam dia. Terima kasih, biarlah melalui perjamuan kudus ini, umat jemaatmu di mana saja yang merayakannya, dikuatkan, diteguhkan dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu dan pengampunan dosa yang Kau buat agar kami memperoleh keselamatan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Sebelum itu, Evangelis Petrus Liwoto akan mendoakan persembahan kita di siang hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menikmati tubuh dan darah Kristus. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik. Apa yang Tuhan sudah gerakan dalam hati kita, mari kita berikan untuk Dia. Untuk itu sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Karena Engkau mengasihi hidup kami. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Hingga hari ini kami boleh merasakan pengorbanan begitu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami untuk menopang pelayanan dalam jemaat ini Tuhan. Sebelum kami memberikan persembahan ini Tuhan, biarlah Bapa Engkau memberkati segala usaha pekerjaan umat-Mu. Apapun yang menjadi profesi mereka, apapun yang menjadi mata pencaharian mereka Tuhan, mari Bapak Engkau memberkati Bapak. Biarlah lewat pemberian persembahan mereka dapat menunjang semua pelayanan dalam jemaat ini. Berkati juga badan pengurus jemaat, bendahara jemaat Tuhan, yang mengelola persembahan ini Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan. Berikan hikmat buat hamba-Mu. Berkati hamba-Mu dalam pelayanan hamba-Mu. Bahkan dalam usaha pelayanan pekerjaan hamba-Mu. Bahkan keluarga rumah tangga hamba-Mu. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, tiba saatnya kami siap untuk memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita buka dari nyanyian Kemenang Iman nomor 244. Kita punya satu dan ayat yang kedua. Ada kuasanya darah Tuhan. Jika kau berhajat disucikan, darah ada kuasa. Ada kuasa, kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa, kuasa Tuhan hilangkan segala dosa. Ada kuasanya, ada kuasanya, amin, darah Tuhan. Dan kita adalah jalanan kalau mau masuk. ada kuasa, Ada kuasa, kuasanya Yesus hilangkan dosaku. Ada kuasa, kuasa Tuhan hilangkan. ada kuasa, Kuasa, kuasanya Yesus hilangkan dosaku. amin. Ada kuasa, kuasa Tuhan hilangkan segala dosa. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita akan mengakhiri ibadah raya kita pada siang hari ini. Saya percaya
Waktu kita hidup setia di dunia ini, pasti ada berkat, ada kekuatan, ada kesehatan yang Tuhan berikan untuk kita. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau setia dalam situasi apapun. Tetap setia kepada Tuhan, setia berdoa, setia membaca Alkitab di rumah kita masing-masing. Amin. Seperti wanita mengurapi, Amin. Terima kasih Tuhan. menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau. Sekali lagi seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baiklah. Amin, amin. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayanimu. Bapak Ibu jemaat yang di rumah, di asrama, mari saudara kita semua bangkit berdiri. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Amin, amin. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baiklah. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayani. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Terima kasih Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan.
Jemaat sekalian yang Yesus kasihi, mari arahkanlah hati pikirmu, serta angkatlah kedua tanganmu ke atas tinggi-tinggi. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-berkat yang datang dari Allah. Jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang telah disampaikannya hari ini, maka segala berkat ini akan dicurahkan kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah segala yang diusahakan oleh tanganmu, dan dijadikan engkau berhasil dalam segala jerih payahmu. Kiranya Tuhan membukakan bagimu perbendaharaan yang melimpah-limpah, demi masyhurkan kebesarannya, dan kiranya Tuhan menjadikan engkau umat yang kudus, kuat dan perkasa, sampai Ia menjemput semua saleh-salehnya. Kiranya seluruh berkat ini sampai kepadamu dan memenuhi seluruh kehidupanmu. Bagi Dia yang telah berfirman dan berkuasa, memenuhi apa yang telah dijanjikannya. Anugerah sukacita dari Allah Bapa di surga, segala kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan, di bawah tuntunan pimpinan Allah Roh Kudus, terus akan menyertai hidup dan kehidupan kita bersama, mulai dari saat ini hingga reka fajar. Tuhan akan datang kembali menjemput kami saleh-salehnya. Haleluya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hamba berdoa. Surga dan bumi puji-Hu. Surga dan bumi pujilah Allahmu, sumber mulia. Seluruh makhluk puji terus. Sembahlah Anak, Roh Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah raya telah selesai. Disampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan bahwa minggu besok kita akan memberikan 1/10 atau milik Tuhan, mengembalikan milik Tuhan. Jadi mari kita berikan persembahan 1/10 untuk kita kumpulkan bersama minggu depan. Ya, kita akan bersama-sama doakan. Terima kasih. Tuhan memberkati.